Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sobat Belajar. Saya adalah Syarifah Miftahul Eljana. Kita akan belajar tentang pemetaan kurikulum. Apa sih pemetaan kurikulum? Pemetaan kurikulum adalah sebuah proses visualisasi dan analisis sistematis terhadap arsitektur kurikulum suatu program studi. Fokus utama dari pemetaan kurikulum adalah menganalisis dan memastikan keselarasan antara CPL dan CPMK. Nilai dari pemetaan kurikulum terletak pada dialog, analisis, dan keputusan berbasis bukti yang muncul dari proses tersebut. Tujuan dari pemetaan kurikulum ini adalah kita menjamin bahwa ketercakupan antara CPL, CPMK, dan sub-CPMK itu selalu ada. Kemudian kita mengidentifikasi kesenjangannya dan tidak ada tumpang tindih antara CPL, CPMK maupun sub-CPMK. Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan koherensi dan integrasi dari kurikulum. Serta kurikulum ini nanti akan menjadi alat komunikasi yang efektif dan dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan. Kita lihat matriks pemetaan CPL dan CPMK-nya. Secara struktur matriks, kita bisa lihat atau kita bisa lakukan baris itu adalah berisi mata kuliah. Sementara kolom berisi CPL. Di sel-sel diantaranya kita akan isi dengan nilai kontribusi mata kuliah terhadap CPL. Legenda tingkat distribusi kita harus menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah introduce atau memperkenalkan. Jadi di pertama kita harus memperkenalkan dulu ya, untuk ada di mana, ada di CPL yang mana dan ada di mata kuliah yang mana. Kemudian setelah itu reinforce, yaitu penguatan. Jadi setelah diperkenalkan ada bagian adalah penguatannya atau reinforcement. Kemudian yang ketiga adalah master atau penguasaan. Dan di mana urutan itu tidak boleh saling tumpang tindih ya. Kemudian kita akan menganalisis hasil peta kurikulum. Analisis ini bisa kita lakukan dalam 3 bentuk. Pertama adalah secara vertikal, horizontal, ataupun berkelanjutan. Analisis vertikal adalah analisis yang kita lakukan per CPL. Ya, jadi kalau kita lihat kalau kita dari kolomnya per CPL, kita lihat progresi logisnya, di mana gambaran dari introduction tadi, kemudian penguatannya, bagaimana penguasaannya itu kita lihat. Kemudian kesenjangan. Di kesenjangan ini kita memastikan bahwa dari masing-masing kolom tidak boleh ada yang kosong. Kemudian analisis vertikal ini juga kita akan melihat kepadatan yang berlebih. Jadi jangan sampai satu kolom penuh isinya dengan R saja atau satu kolom isinya dengan penguasaan saja. Ini yang harus diperhatikan. Ini adalah analisis vertikal. Sementara analisis horizontal adalah analisis berdasarkan per mata kuliah. Kita harus melihat relevansi mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain. Kemudian beban berlebih dari mata kuliah. Jadi jangan sampai satu mata kuliah itu punya beban misalnya CPL 5, CPL 6 banyak sekali. Sehingga mahasiswa menjadi berlebihan dan akhirnya tidak bisa menguasai yang harusnya di situ adalah penguasaan. Dan analisis yang ketiga adalah analisis diagnosis lanjutan. Di sini kita melihat distribusi assessment. Kita perhatikan sebaran dari penguasaan tadi. Jadi tadi seperti saya bilang di awal bahwa jangan sampai mahasiswa terlalu berat karena apa? Pada bagian tersebut terjadi penguasaan atau beban-beban tentang penguasaan yang berlebih. Dan otomatis di sini kita harus identifikasi benang merah dari antara I, R, dan M tadi. Nah, kita tahu bahwa sekedar memetakan hubungan saja sebenarnya tidak cukup. Perlu ada penentuan bobot atau kontribusi pada setiap tingkatan hierarki capaian pembelajaran. Nah, bagaimana metodologinya untuk penentuan bobot berjenjang? Metodologi penentuan bobot berjenjang kita bisa lakukan terhadap 3 tahapan. Pertama, kontribusi CPL terhadap profil lulusan. Prinsipnya, setiap CPL memiliki tingkat kepentingan yang berbeda dalam menentukan setiap atribut profil lulusan. Metodenya, tim prodi melakukan expert judgment
untuk menentukan persentase kontribusi setiap CPL terhadap setiap elemen profil lulusan. Yang kedua, kontribusi CPMK terhadap CPL. Prinsipnya, setiap mata kuliah memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap CPL yang dibebankannya. Metodenya berdasarkan matrik pemetaan kurikulum. Untuk setiap CPL, tentukan bobot kontribusi dari setiap mata kuliah yang terkait. Kemudian, kita lakukan kontribusi sub CPMK terhadap CPMK. Prinsipnya, di dalam satu mata kuliah, tidak semua topik atau tahapan pembelajaran atau sub CPMK memiliki bobot yang sama terhadap pencapaian CPMK. Metodenya, bobot setiap CPMK ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran dan yang lebih penting, bobot komponen asesmen yang mengukurnya. Bagaimana kita melakukan atau mengukur ketercapaian? Mungkin yang paling mudah kita gunakan visualisasi ketercapaian dengan spider chart. Ya, spider chart atau radar chart adalah alat visualisasi yang sangat efektif untuk menampilkan data capaian pembelajaran yang bersifat multidimensional secara ringkas dan intuitif. Grafik ini memungkinkan dosen, mahasiswa, pengelola program studi untuk cepat mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan. Karena kita bisa lihat nanti jaringnya berat kemana. Gitu ya. Sehingga kesimpulan pembuatan pemetaan kurikulum ini, pertama, menjamin keselarasan antara CPL, CPMK, dan mata kuliah. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan, tumpang tindih, dan beban berlebih. Ketiga, memperkuat koherensi dan integrasi kurikulum. Kemudian, bobot berjenjang membantu memetakan kontribusi antara CPL, CPMK, sub CPMK secara objektif. Lalu, alat spider chart itu akan memudahkan dalam pemantauan capaian secara visual, sehingga ini menjadi dasar dalam perbaikan kurikulum berkelanjutan. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.